dunia entertain mungkin kayak fans yang hanya melihat dari luarnya aja nggak akan tahu kan di belakang ada terjadi apa kayak Iya, gitu. setuju. Ya komentar-komentar mereka juga kadang bikin sakit hati kayak gitu. Support system dari keluarga teman kayak Kak Anoy kayak gitu sama suamiku kayak punya I'm okay kayak gitu. Oke. Cuman emang pada saat itu kayak aduh capek ya kayak gitu. Udahlah kalau misalnya gue nggak ada di sini kayaknya lebih tenang deh hidup gue deh kayak gitu kan. Gue nggak perlu pusing mikirin keluarga gue lah, gue nggak perlu mikirin masalah kerjaan gue lah. Iya. Pernah bertanya nggak sih, maksudnya apa yang membuat nyokap nge-push segila itu tentang diri lo yang sehingga lo kan merasa bahwa kayak sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa. Aku dari SMP kan udah emang kerja, cari uang, ngebiayain mereka dan mereka itu menganggap hal yang lumrah kayak gitu loh. Jadi emang karena kebiasaan aja. Merasa semuanya tanggung jawab aku kayak gitu. Yang aku lihat juga beberapa saudara yang lain pun berpikiran yang sama kayak gitu. Jadi ya sulit lah. Ya udahlah, aku ngerasa aku mampu ya sudah, kalau aku kasih mampuku. Tapi di keluarga nyokap, mamah itu begitu juga? Maksudnya memang seperti juga kalau anak perempuan itu memang harus yang lebih kerja atau gimana? Malah aku rasa sebenarnya mamaku di keluarganya dia nggak seperti itu sih. Aku nggak pernah tanya sih, tapi sejauh ini ya sepengetahuan aku ngeliat keluarganya mereka, apalagi ngeliat mamaku tuh lumayan perhitungan loh orangnya. Oke. Aku rasa mamaku tidak akan seperti aku. Aku rasa, tapi aku nggak pernah nanya, nanti aku tanyain. Ya, gitu. Oke. Nah itu sih, maksudnya soalnya aku lihat lo itu orang yang apa ya, memang ya namanya untuk berdamai itu kan tidaklah mudah. Ya, aku Untuk baru bisa berproses berdamai akhir ini. ya, dan itu pun juga pasti gue yakin bahwa ini juga masih proses untuk berdamai, right? Jadi nggak apa yang semata-mata oh iya gue langsung bisa berdamai, ya pasti ada prosesnya itu sendiri. Jadi aku terakhir itu masih nggak damai sih, lebih kayak setiap kali mereka telepon aku nggak mau angkat sama sekali. Jadi kalau misalnya aku angkat itu pas lagi benar-benar lagi ada butuh aja, atau mereka lagi benar-benar butuh sesuatu yang penting baru aku angkat. Ketahuan mereka butuh tahu yang penting gimana kalau kamu nggak angkat? Chat. Oke, WA ya. Dan sedihnya itu setiap kali cari aku itu selalu masalahnya itu tentang uang lagi. Jadi kayak kadang nggak pernah kayak bener-bener ditanya hari ini ngapain aja kayak gitu, atau cuma sekedar nanya kabar yang bener-bener tuh cuma pure nanya kabar di chat itu tanpa endingnya tuh nanyain soal uang lagi kayak gitu tuh kayaknya hampir nggak pernah deh. Tapi kamu pernah nanya gini nggak sih ke Tuhan kayak, Tuhan tujuan saya hidup tuh apa ya? Maksudnya? Aku bertanya-tanya sampai terakhir itu aku masih bertanya-tanya. Makanya aku tuh kayak keras banget sama diri aku gitu kan. Ya. Sampai Kak Anoy juga ngerasain kayak ketika aku lagi kerja lagi bikin musik, lagi promosi single apa segala macam, semuanya pengen aku pikirin sendiri sampai aku nggak ngandelin dia. Dia sampai marah. Dia marah karena punya orang sekitar kenapa nggak bagi-bagi beban gitu loh. Gitu. Iya. Orang bagi-bagi hadiah kayak bagi-bagi beban lo mau, aneh banget jadi orang. Maksudnya mau sampai kapan? Jawa, kamu tuh taruh semuanya bebannya tuh di kamu kayak gitu. Kamu ngebebanin diri kamu tuh mau sampai kapan kayak gitu katanya. Sekarang udah ada suami juga agak lebih, mungkin sedikit lebih meringanin nggak? Kayaknya dia, pas ada aku tambah stres deh. Oke. Terus karena terlalu semua hal pengen aku pikirin, ya karena itu aku kayak ngejar tujuan hidupku apa. Kamu bintangnya apa sih? Aquarius. Oh, oke. Aku mikir banget kayak gitu loh. Terlalu banyak di pikiran. Terakhir ini ya setelah aku jalanin ya udahlah jalanin aja, kalau masih belum ketemu tujuannya nanti Tuhan juga bakal nunjukin kok kemana gua itu harusnya berada kayak gitu. Ya usaha mah tetap ya, apa yang bisa aku lakuin saat ini aku lakuin, tapi nggak harus ngebet itu juga gitu. Mungkin aja nggak menjadi apa-apa juga nggak pernah jadi masalah gitu. Jadi ya terlalu berambisius juga nggak bagus gitu. Iya. Soalnya gini loh, aku melihat bahwa di dalam dirimu itu
masih merasakan kayak gue guna buat apa ya? Soalnya dengan tadi orang tua yang setiap kontak lu itu kayak butuh duit, maaf ya, butuh duitnya doang dan sebagainya, itu kan pasti menjadi sebuah pertanyaan juga dalam diri kan, kayak aduh, Tuhan gue dilahirin untuk ini doang gitu gitu. Dijawab-jawab di sini yuk. Hmm? 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 Karena cerita hidupku dan dia Hmm? soal Kak Ana itu tentang keluarga tuh mirip-mirip sama. Oke. Jadi dia tuh goceh-goceh juga tuh di situ tuh. Tapi tahu nggak sih ada dalam satu keluarga gitu ya, ada beberapa orang atau beberapa anak yang memang untuk menjadi tiang untuk biar si keluarga ini tidak goyang sih sebenarnya. Maybe ya, kayak aku masih mikir sih sampai saat ini, kayak gue tujuan hidupnya apa ya, tapi nggak sekeras dulu lah sama diriku sendiri gitu kan. Kayaknya gue harus kayak gini nih, kayaknya harus begini nih kayak gitu. Kalau misalnya aku ngejar ini, kayaknya hidupku baru full rasanya kayak gitu kan. Tapi ternyata akunya masih kayak nggak konten, nggak damai kalau aku ngejar ke sana kayak gitu loh. Jadi aku sekarang kayak mikir tujuan hidupku ya udah cari damai aja. Soalnya aku lihat lu itu orang yang kayaknya nggak butuh banget saat ini ya, nggak tahu dulu butuh validasi juga gitu maksudnya. Apa tuh? Maksudnya untuk menunjukkan validasi bahwa lu itu ada, lu itu seorang. Kalau dulu iya, kalau Iya. sekarang enggak. Aku ngerasa kayak capek kayak gitu. Ketika aku butuh validasi apa segala macam, mengejar sesuatu yang bahkan aku nggak tahu outcome-nya bakal jadi kayak apa gitu kan, bisa jadi baik bisa jadi buruk. Tapi selama proses aku mengejar itu ternyata lebih banyak hal yang buruk terjadi sama aku. Misalnya kayak aku jadi overthinking, aku jadi gampang marah, aku jadi tidak mengandalkan orang-orang sekitarku, jadi kayak nge-push mereka semuanya tuh minggir kayak gitu. Aku tidak mencoba mendekatkan diri ke Kak Anoy, ke pasanganku apa segala macam kayak gitu, karena aku semua, jadi aku ngelok diriku sendiri kayak gitu loh. Menurutku proses itu justru bikin aku jadi kayak, wah nih nggak bisa nih, udah nggak bener, nggak sehat nih gue nih. Dalam proses gue ngejar itu kok kayak gini ya kayak gitu. Jadi sekarang lebih kayak ya udah santai aja, mau nanti berkarya, gue apa yang bisa gue lakuin saat ini gue lakuin, outcome-nya nanti mau jadi seperti apa ya serahin yang di atas lah ya. Yang penting kita usaha. Aku juga mendekatkan diri ke Kanoy, ke pasanganku, ke keluargaku lagi sekarang kayak gitu. Dan aku ngerasa sekarang posisiku lebih damai daripada kemarin. Ketika aku menjalankan semuanya dengan lebih santai, aku tidak terlalu tergesa-gesa dan terlalu berambisi, justru aku sekarang ngerasa lebih damai aja gitu. Iya, karena mungkin fasenya juga udah beda ya. Soalnya lu kan juga usia juga udah 30 juga gitu bahwa tolonglah jangan di-mention terus. Gue baru mention sekarang loh. Baru mention sekarang loh. Maksudnya ya berbeda lah. Mungkin value-nya berbeda gitu ya. Nah, kalau ngomongin musik gitu ya. Punya struggle apa sih dalam dunia musik? Separah apa sih gitu maksudnya? Kalau dunia musik itu Ya akhirnya sekarang lu kan punya gila pop kan? Iya. Semuanya pop ya. Rata-rata pop, R&B, pop R&B. Sedangkan musik aku tuh sebenarnya genreku aku ngerasa pribadi bukan ke sana, bukan yang pop-pop zaman saat ini kayak gitu loh. Jadi agak sulit sih di bagian situ kalau untuk aku. Challenge-nya di situ. Untuk nunjukin si Jewel ini yang seperti apa itu kayaknya prosesnya masih jauh. Jadi ya udah jalanin aja pelan-pelan. Itu sempat dengar-dengar kan masuk X Factor ya. Itu keluar karena katanya sakit. Sakit apa? Ada di pernapasan paru-paru. Maaf, tumor kah atau enggak, apa? Cuman kayak jadi kemarin itu hasil pemeriksaan emang kurang bagus di paru-paru. Flek. Iya ada flek. Terus emang disaranin untuk rehat aja. Flek. Karena gue bingung ya, ada orang udah kena flek tapi masih aja. Tapi selama proses itu emang menurut dokter kegiatannya kan emang bakal capek banget kan. Karena karantina, belum lagi latihan, belum lagi nanti kurang tidur, kejar tayang apa segala macam syuting. Emang disaraninnya untuk istirahat. Nah, itu salah satu lolos apa ya namanya rock bottom nggak?
ketika memang harus keluar dari efektor, mungkin itu tengah-tengah atau gimana? Enggak sih. Bukan? Enggak. Atau gimana? Aku ngerasa dengan aku keluar pada saat itu, tak kenapa entah hasilnya lebih bagus aja. Mungkin kalau misalnya aku keluar ketika eliminasi mungkin akan jadi B aja gitu. Ya Iya. udah jalannya aja udah. Gosipnya nanti beda ya? Iya. Jadi gak ada gosip ya kan? Jadi nggak ada. Gak bisa kan kalian gosip-gosip nanti? Oke, nah tapi titik yang akhir kamu bangkit tuh apa sih? Yang bikin kamu bangkit gitu maksudnya? Bangkit yang apa? X Factor kemarin? Iya, dari Effector sampai sekarang ini yang mungkin di dunia musik. Ya, ini kalau misalnya aku cerita ya, awalnya itu aku ikutan X Factor itu karena keisenganku. Lebih Oke. kayak selama sebelum X Factor itu aku kayak ngerasa insecure kan. Aku dulu di live streaming itu banyak banget yang jago nyanyi. Jadi aku kayak ngerasa gila ya, banyak banget yang nyanyi ya, gue mah nggak ada apa-apanya kayak gitu, insecure. Nggak pede sama diri sendiri, kayaknya skill gue nggak ada apa-apanya. Udahlah coba ikutan aja lah, kalau lolos ya bagus, nggak lolos ya udah, kayak gitu kan, iseng-iseng aja. Aku waktu itu lagi teleponan sama dia sama suamiku, lagi teleponan kan kita, udah ikutan aja, iseng aja bikin video terus upload gitu, kayak gitu. Upload lah, tautannya lolos. Udah So kita good, bikin, itu keren. iya lolos, udah itu ya udah lanjut ternyata jauh banget gitu, sampai mau masuk ke gala kan. Ya, X Factor itu lumayan apa ya, bukan lumayan lagi ya, dampaknya besar banget sih buat aku pribadi gitu, karena di situ aku kayak PD-nya aku tuh balik gitu. Sebagai penyanyi ya, oh ternyata suaraku tuh masih bisa loh, orang-orang pada masih suka loh kayak gitu, masih bisa nge-reach out banyak hati orang loh kayak gitu. Ternyata aku tuh nggak ketinggalan kayak gitu. Biarpun aku ngikutin ajang ini mungkin udah di umur aku yang 29 pada saat itu, kayak oh masih bisa ya bersaing sama anak-anak yang lebih muda ya kayak gitu. Ya bangga aja. 32 juga nggak tua juga sih, Tapi kan yang ikutan belasan coy. Iya sih, cuman tapi ya nggak usia juga, kayak kalau udah 40, nah itu baru serem. Tapi itu dunia entertain tuh memang carinya mereka yang masih belasan tuh 25 gitu. Iya. Karena kalau saya mah udah expired lah jatuhnya. Karena gitu. gue melihat bahwa dunia entertain itu mencari kayak gitu karena kan mereka masih belum punya value hidup. Ketika seseorang belum punya value hidup atau mempunyai value, ya lebih gampang untuk diarahkan kan. Tapi tahu nggak yang bikin aku tuh kayak insecure lagi dulu ya? Waktu aku masih umur 22. Jadi ada satu produser yang waktu zaman aku masih di girl band, dia kan pernah kayak waktu aku masih di girl band, udahlah kamu keluar dari girl band aja, saya produce kamu. Dia mau narik aku pada saat itu, nanti aku bayar penaltinya ke pihak label, kayak manajemen. Cuma pada saat itu aku nggak mau. Nah setelah lepas dari manajemen, kita udah bubar apa segala macam, aku kontak lah lagi, kak masih mau gak jalanin yang kemarin? Kamu sekarang umurnya berapa? 22, udah tua. Di situ aku kayak, wah anjir, gue udah tua ya umur segini. Itu yang kayak sampai terakhir itu masih mikir, udahlah udah telat lah gue, sampai umur gue 29 itu, satu kata itu berdampak ke hidup gue selama 7 tahun. Wow. Iya, tapi memang sadar nggak sih ketika kita diberikan maybe penyakit depresi ya, ataupun itu memang sebenarnya karena Tuhan tahu bahwa kita itu spesial untuk, ya gini, gue percaya ketika kita sakit gitu ya, Tuhan tuh nyuruh kita itu untuk hening, untuk kita itu berdialog dengan dalam diri kita, ngerti nggak sih lo? Iya. Nah itu, dan akhirnya nemu nggak apa yang dialog dalam diri? Itu dia yang gue bilang, nemunya damai. Oh caranya berdamai sama orang tua kayak gini ya. Oh gue berdamai sama situasi gue yang kemarin, sama lingkungan kerjaan gue kayak gini ya. Terus gue juga nemuin kayak gue berdamai sama diri gue kayak gini ya. Oh ternyata mungkin selama ini kalian suka ngingetin ya, kayak kamu tuh mau sampai kapan sih bebanin diri kamu sendiri dengan segala macam hal kayak gitu. Tapi aku nggak merasa saat itu. Ketika dia ngomong tuh aku nggak merasa. Tapi ketika aku udah lagi
kemarin itu yang depres, terus aku kayak mikir lagi, oh iya ya, waktu itu aku cuma ngeliat burung doang tuh. Burung kalau misalnya lu timpain banyak batu di pundaknya dia juga nggak bisa terbang kali, nggak bisa bebas. Iya. Mungkin aja gua kayak gitu. Iya. Udah gue semuanya, apa yang gue bisa saranin ke dia gue saranin ke dia, gue semuanya mesti gue take over kayak gitu. Apa yang gue bisa lakuin gue lakuin semaksimal gue kayak gitu. Wow, aku baru tahu. Soalnya kan kalau lihat di YouTube gitu ya, lu itu ya biasa aja. Maksudnya gue nggak tahu bahwa lu punya masalah sedalam ini dan sebesar ini. Dan ini menurutku ini complicated gitu. Dan gue lihat bahwa lu juga masih belum 100% berdamai banget nih. Gue lihat masih belum yang ya mungkin secara ini udah, cuma ada beberapa part yang masih belum, memang lagi ongoing lah. Mungkin lebih kayak bukan apa ya bilangnya ya, kayak Memaafkan. maaf udah, Uh-huh. maafin udah, damai mungkin udah aku dapetin, cuman mungkin kayak menyayangkan aja ada kejadian kayak gitu ya di masa lalu kayak gitu. Dan menjadi trauma. Kadang. Trauma apa yang maksudnya, kalau itu dibilang kadang berarti ada trauma apa yang bisa men-trigger itu? Misalnya kayak nyokap bokap itu kalau berantem, apalagi bokap ya dulu, berantemnya tuh bisa parah banget. Bokap itu bukan tipikal orang main tangan, tapi dia suka ngebatin barang. Oke. Jadi hal-hal yang kayak gitu, misalnya yang ngomongnya keras banget atau ada yang batin barang, itu bikin aku kayak gitu, kaget, kayak bisa tersentak kayak gitu. Ya bikin ciut lah kayak gitu. Yang kayak gitu aku nggak bisa. Nah untungnya pasanganku nggak kayak gitu orangnya. Dan ya pasti kalau dengan cerita itu berarti sempat milih pasangan itu baru selektif banget dong saat itu. Selektif. Bener-bener yang kayak dikit gimana dikit nggak cocok nih buat gue nih atau gitu-gitu ya. Iya, jadi kalau misalku nggak tahu ya, sepanjang aku kenal beberapa orang gitu ya, misalnya tuh jadiin temen atau untuk dijadiin pasangan kayak gitu, selalu ada feeling. Oke. Aku nggak tahu, mungkin ada yang kasih tahu atau kayak gimana, tapi kayak ada feeling nih orang kayaknya kurang deh, kayaknya enggak deh kayak gitu. Misalnya tuh dijadiin temen, oh ini kayaknya nggak bisa nih dijadiin temen deket nih, kayaknya nanti kedepannya bakal ini, jadinya kayak suuzon kayak gitu, tapi kebukti ntar nggak lama gitu. Dia kebanyak mana-mana udah ngomong suuzon loh. Kayak suuzon, tapi aku nggak ngomong ke orang lain ya, kayak ngomong ke diriku sendiri kayak gitu loh, kayaknya nggak bisa deket nih sama orang ini nih, kayaknya kurang kayak gitu untuk dijadiin temen. Nggak lama nanti kebongkar, misalnya orangnya suka ngomongin dari belakang, teman-teman dekatnya suka diomongin dari belakang, atau ntar dia tuh ya yang nggak baik lah ntar muncul kayak gitu. Atau misalnya yang dijadiin pasangan juga, ini kayaknya nggak bisa nih kayak gini nih, otot-ototnya brengsek kayak gitu loh. Ya selama ini jadi gitu aja, selalu ada yang kayak ingetin ini kayaknya nggak gitu. Proses untuk apa ya namanya, mungkin kayak ngetes dia pasti ada dong proses. Nggak ngetes. Tapi lebih kayak aku ngobrol aja kayak gitu. Awalnya kan temenan awalnya. Jadi aku pas kenal awal sama dia tuh sebenarnya masih punya pasangan. Cuman aku sama pasanganku itu aku udah kayak ngerasa kayaknya nggak bisa nih punya masa depan sama dia. Aku jadi minta sama Tuhan gitu kan. Kalau misalnya emang jodohku ya lancarin lah. Kalau misalnya enggak ya udah jauhin aja. Terus di masa aku masih pacaran sama mantanku ini, ada syukurnya juga 5 tahun aku pacaran sama dia, tapi seenggaknya dalam 5 tahun itu aku nemuin kayak, oh ternyata orang yang pengen aku jadiin pasangan tuh yang kayak gini. Jadi aku lebih tahu apa yang aku mau kayak gitu loh. Dan itu yang aku bawain ke doa, Tuhan aku tuh kalau bisa cari pasangan tuh mau yang kayak gini. Ditemukanlah sama pasanganku saat ini. Ada semua di dia. Biasanya pada umumnya seorang anak perempuan nyari pasangan itu seperti bapaknya, dan sedangkan lu itu justru malah melawan hal itu. Enggak. Untuk tidak mau seperti itu. Awalnya aku juga berpikir pengennya yang kayak papaku kayak gitu. Cuman setelah aku pikir lagi ya, mungkin karena udah makin berkembang ya. Jadi kayak bisa ngelihat dari kacamata lain kayak gitu loh, ngelihat posisi situasi rumah yang kemarin kayak gitu. Kayaknya nggak bisa nih kayak gini nih kayak gitu. Jadinya lebih tahu apa yang aku butuhkan untuk dari seorang pasangan, bukan yang kayak yang aku pengenin yang kayak gimana kayak gitu loh. Yang aku bener-bener butuh tuh apa sih kayak gitu, dari misalnya dari seorang cowok, oke dia di keluarga dia bisa ngelit,
dia mapan lah, paling enggak gue kalau misalnya ikut dia gue nggak susah dia makan atau apapun itu kayak gitu. Gue nggak kesulitan kayak gitu karena hidup gue aja udah sulit Iya. kayak gitu. Terus pengen punya pasangan yang bisa jadi teman ngobrol seumur hidup, karena apalagi cuy. Iya. Karena ya gue bisa mengerti bahwa kenapa lu seperti itu, karena kan ya dari keluarga yang seperti itu juga, makanya jadi agak lebih mencari yang mungkin kalau orang nggak tahu ya tentang lu, pasti mikir, oh nih cewek pasti banyak milihnya nih, ngerti nggak sih? Sebenarnya Tapi justru karena gue tahu kisah lu seperti ini, ya no wonder sih seperti itu. Dan apa ya namanya, untuk mendapatkan suami lu yang sekarang ini juga, gue yakin ini perlu proses yang panjang. lumayan sih. Pasti ada lah, bukan bahasanya bukan ngetes sih, kalian mungkin kayak melihat dulu nih orang karakternya gimana, cara Iya. nyelesain masalah seperti Iya. apa, emosional seperti apa gitu. Ketika gue buat salah, nanggepinnya dia gimana gitu. Dan karena nggak punya figur ayah yang mungkin tepat gitu ya, itu juga susah juga nggak sih akhirnya mencari figur ayah dari seorang suami gitu, akhirnya pasangan itu awalnya. Karena kan maksudnya, mungkin jatuhnya jadi kayak kenapa pengennya sama yang jauh lebih dewasa, mungkin karena itu kali ya. iya. Bisa jadi karena itu gitu loh. Karena selama ini belum pernah nemuin kayak sosok cowok yang harusnya tuh yang ngelit itu yang beneran ngelit ya, bukan yang otoriter yang tukang marah-marah gitu ya, yang beneran ngelit kita ke yang jadi lebih baik itu mungkin selama ini belum nemu. Nah gue nemunya tuh di dia kayak gitu. Biasa kan kalau dulu sebelum sama dia itu kan pacarannya sekedar pacaran gitu aja sama anak-anak yang masih seumuran, atau kalau beda umur paling cuma 1 tahun 2 tahun kayak gitu. Ketemunya sama dia bedanya 14 tahun, jauh banget. Jadi kayak ngerasa oh ini nih kayaknya nih yang gua nyari nih, nemu nih di dia kayak gitu. Gua maunya kalau misalnya ini maunya gue kayak gitu ya, menurut pandangan gua, kayak orang tua gue udah ngeliat gue dari gue baru keluar brojol kayak gitu loh. Gue ngerasa kayak mereka harusnya udah mengenal gue sejak gue lahir. Harusnya mereka mengenal gue, harusnya mungkin ngerasanya kayak mereka harusnya lebih mengenal gue daripada orang lain kayak gitu. Tapi kok kayaknya mereka masih nggak paham ya gue tuh orangnya kayak gimana kayak gitu. Terakhir itu masih kayak mikir kalau misalnya gue nggak ada hari ini, kira-kira yang mereka pusingin apa ya? Gitu. Iya. Musingin gue nggak ada di sini apa musingin nggak ada uang ini kayak gitu loh. Jadi kan punya banyak pikiran negatif.